berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Balas dendam klub ke asisten pelatih Newcastle yang menyuruhnya diam. Kartu merah Van Dijk diprotes keras skuad Liverpool. Manajer The Reds Jurgen Klopp turut mempertanyakan keputusan wasit di pinggir lapangan. Protes Klopp ditanggapi sinis Jason Tindall yang terekam kamera mengarahkan mulutnya ke bibir, gestur yang menyuruh Klopp untuk diam. Manajer Liverpool itu membungkam balik Tindall dengan kemenangan timnya. Van Dijk tak layak dapat kartu merah. Klopp turut mempertanyakan wasit John Brooks yang mengkartu merah Van Dijk. Ia menilai pelanggaran Van Dijk tidak terlalu keras hingga tak layak di kartu merah. Meski demikian, pria asal Jerman ini enggan berkomentar terlalu banyak lagi soal wasit. Menurut Klopp, itu bukan kewenangannya. Lamine Yamal gacor, bidik tempat skuad utama Barcelona. Lamine Yamal tampil luar biasa dalam kemenangan Barcelona atas Villarreal. Lamine Yamal bermain sebagai starter, diplot sebagai winger kanan. Dia bertanggung jawab atas 2 gol Barcelona yang dicetak Gavi dan Lewandowski. Opta mencatat, Yamal menjadi pemain termuda yang membuat assist dalam laga Liga Spanyol abad ke-21. Paul Pogba, harapan bangkit dan menang. Paul Pogba kembali mencicipi atmosfer pertandingan resmi. Gelandang Prancis tersebut bermain saat Juventus bermain imbang 1-1 melawan Bolonya di pekan kedua Serie A. Saya benar-benar senang untuk kembali bermain, saya ingin membantu tim, tetapi saya kecewa dengan hasil pertandingannya. Saya merasa kami harusnya menang, ungkap Pogba. Everton sudah kritis sejak awal musim. Everton tidak belajar dari musim lalu sebab pada musim ini The Toffees sudah dalam kondisi krisis sejak awal musim. Mereka kalah 3 laga secara beruntun. Sebab dari bursa transfer, Sundays tidak mendapat dukungan dana yang mumpuni untuk bisa membangun tim. Olivier Giroud, 36 tahun, masih mampu. Olivier Giroud saat ini sudah berusia 36 tahun. Namun, striker asal Prancis itu masih ampuh dan bisa diandalkan sebagai juru gedor di lini depan AC Milan. Sejak debutnya di Serie A pada Agustus 2021, Giroud sudah mencetak total 27 gol dengan seragam rossoneri. Selama periode yang sama, tak ada pemain Milan yang mencetak gol lebih banyak dari dia di kompetisi ini. Tinggalkan Arsenal, Kieran Tierney resmi merapat ke Real Sociedad. Kieran Tierney meninggalkan Arsenal pada musim panas ini. Bek asal Skotlandia itu resmi pindah ke Real Sociedad dengan status pinjaman. Sociedad tidak memiliki opsi untuk kewajiban pembelian. Alhasil, pemain berusia 26 tahun itu akan kembali ke Arsenal setelah masa peminjamannya berakhir. Bermain kolektif, cara Tottenham gantikan peran Harry Kane. James Maddison dengan senang hati memikul tanggung jawab di Tottenham. Namun ia bersikeras bahwa dibutuhkan sebuah upaya kolektif untuk menggantikan Harry Kane. Pemain berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa filosofi Postecoglou telah menjadi kunci awal yang baik bagi Tottenham meskipun kehilangan sang kapten timnas Inggris. Krisis bek kiri, MU tertarik boyong pemain Barcelona ini. Manchester United telah bertanya kepada Barcelona mengenai kemungkinan untuk mendatangkan pemain bertahan Marcos Alonso karena krisis cedera di posisi bek kiri yang sedang mendera mereka. Sebuah laporan dari Bild melaporkan bahwa negosiasi antara Manchester United dan Barcelona sedang berlangsung untuk mendapatkan jasa Alonso.
MU kepincut datangkan ex-back sayap Real Madrid yang tampil gacor di bawah Mourinho. Manchester United dilaporkan tertarik mengangkut ex-back Real Madrid dan Sevilla yang pernah tampil gacor di bawah arahan manajer Jose Mourinho. Siapa dia? Adalah back sayap milik Tottenham, Sergio Reguilon. Menurut Manchester Evening News, Reguilon masuk kriteria dan mungkin akan direalisasikan dalam waktu dekat. Gianluigi Donnarumma komentari masa depan Kylian Mbappe. Status Mbappe sendiri sempat dibekukan oleh pihak klub dan tak ikut dalam tur pramusim PSG di Asia. Namun kabar terakhir menyebutkan bahwa Mbappe bersedia menandatangani kontrak 1 tahun, namun dengan jaminan bisa dilepas PSG pada musim panas tahun 2024. Penjaga gawang Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma memberikan pendapatnya mengenai masa depan rekan setimnya Kylian Mbappe. Senang rasanya bisa bermain bersama Kylian, sangat fantastis. Apakah dia akan bertahan? Ya pasti, kata Donnarumma. Pindah ke Jerman, Klinsmann prediksi Harry Kane jadi monster di Euro 2024. Legenda timnas Jerman Jurgen Klinsmann memprediksi bahwa Harry Kane akan menjadi monster yang menakutkan di Euro atau Piala Eropa 2024 yang akan berlangsung di Jerman. Kane bisa membantu timnas Inggris untuk menjadi ancaman nyata bagi timnas Jerman yang berambisi memenangkan kejuaraan tersebut di tanah mereka sendiri. Prediksi itu diberikan Jurgen Klinsmann karena dirinya merasa bahwa dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Harry Kane yang mampu mempelajari sepak bola Jerman lebih mendalam. Mohamed Kudus resmi gabung West Ham. Mohamed Kudus akhirnya berlabuh di Premier League. Pemain asal Ghana tersebut meninggalkan Ajax Amsterdam dan bergabung dengan West Ham. Menurut laman resmi klub, West Ham merekrut Mohamed Kudus dari Ajax Amsterdam secara permanen. Sang pemain dikontrak selama 5 tahun di London Stadium. West Ham tidak menjelaskan berapa nilai transfer Kudus. Namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengabarkan kalau kepindahan Kudus memakan biaya sebesar 45 juta euro, dia akan memakai nomor 14 di West Ham. Arsenal 10 kali lipat lebih baik dari musim lalu. Mikel Arteta terdengar cukup puas ketika bicara soal performa skuad Arsenal dalam laga imbang 2-2 dengan Fulham, pekan ketiga Premier League. Performa tim boleh jauh lebih baik, tetapi pada akhirnya Arsenal harus kehilangan 2 poin di laga penting. Mereka seharusnya bisa meraih kemenangan untuk mulai tancap gas musim ini. Jika saya membandingkan permainan kami lawan Fulham musim ini dengan musim lalu, kami sekarang 10 kali lipat lebih bagus dari musim lalu, ujar Arteta. Performa MU masih naik turun di awal musim, Erik ten Hag wajar. Manchester United hingga pekan ketiga Premier League berhasil mengumpulkan 6 poin dari 3 penampilan. Namun jika dilihat dari sisi performa tim secara keseluruhan, mereka masih jauh dari kata memuaskan. Performa Marcus Rashford dan kawan-kawan di atas lapangan masih belum sepenuhnya mengesankan, terlebih perpaduan antara pemain baru dan lama masih belum benar-benar terlihat cocok. Kendati demikian, Erik ten Hag menilai hal tersebut masih wajar terjadi di awal musim. Ten Hag tak menampik bahwa skuadnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Manchester United segera datangkan Altay Bayindir dari Fenerbahce. Manchester United selangkah lagi mendatangkan Altay Bayindir dari Fenerbahce pada bursa transfer musim panas ini. Pakar transfer sekaligus jurnalis asal Italia Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi kesepakatan ini dan menyebut Altay Bayindir segera menyelesaikan proses kepindahannya ke Manchester United. Diketahui, penjaga gawang Turki Altay Bayindir sudah berada di Inggris untuk kepindahan ke Manchester United. Paket 7 juta euro disepakati dengan Fenerbahce, hanya menunggu penyelesaian langkah terakhir, tulis Fabrizio Romano. Terbang ke Belgia, Presiden AS Roma akan jemput Romelu Lukaku. Presiden AS Roma dan Friedkin dilaporkan terbang ke Brussel, Belgia untuk menyelesaikan kesepakatan transfer
pemain buangan Chelsea, Romelu Lukaku. Kedua klub dilaporkan berencana untuk membuat kesepakatan peminjaman tanpa klausul permanen, namun pembayaran gaji sang pemain akan didiskusikan lagi. Friedkin berangkat dengan jet pribadinya semalam ke Brussels, ingin bertemu langsung dengan Romelu Lukaku dan rombongan untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Sarri lihat kemajuan di Lazio meski dikalahkan Genoa di Olimpico. Lazio mengalami start buruk musim 2023-2024 yang sebelumnya dikalahkan tuan rumah Lecce dengan skor 2-1 akhir pekan lalu dan kemudian harus menelan kekalahan 1-0 dari tamunya Genoa pada Minggu malam. Maurizio Sarri menegaskan bahwa Lazio tidak bisa berada dalam kondisi luar biasa dalam situasi seperti ini karena banyak pemain baru yang mereka rekrut datang terlambat, namun ia melihat kemajuan. Sang pelatih menegaskan bahwa performa timnya secara keseluruhan tidak terlalu buruk. Aktif cetak gol, Stefano Pioli puji performa dari Christian Pulisic. Christian Pulisic membuktikan performanya di AC Milan dengan mencetak 2 gol di 2 laga pertamanya bersama Milan. Yang pertama adalah di laga kontra Bologna dan di laga lawan Torino dengan kemenangan 4-1. Performa yang luar biasa ini tak luput dari pandangan pelatih AC Milan Stefano Pioli yang mengakui kualitas Pulisic sebagai seorang pemain. Meski memuji Pulisic, Pioli juga mengakui apabila saat ini skuadnya memang bermain cukup baik dan telah mendapatkan banyak perkembangan sehingga ia pun tak lupa memuji skuad asuhannya tersebut. Debut di MLS, Messi ternyata ikut melanggar satu aturan besar. Mega bintang Inter Miami Lionel Messi ternyata melanggar satu peraturan besar setelah menjalani debut Major League Soccer. Kejadian pasca laga Messi saat melawan New York Red Bulls ternyata dijadikan permasalahan. Messi disebut melanggar peraturan MLS karena tidak menjumpai wartawan setelah laga berakhir. Setiap laga MLS berakhir, para pemain memang menerima tanggung jawab untuk bertemu media. Melalui perwakilan klub, Messi dikonfirmasi untuk tidak menemui reporter setelah itu. Kemampuan bahasa Inggris Messi dianggap menjadi alasan ia membuat keputusan tersebut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!